Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya, alhamdulillah. Oke, sebelum ibu menjelaskan materi kita hari ini yaitu tentang isim tafdil, marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, materi kita tentang isim tafdil itu ada di buku paket kalian halaman 120 dan halaman 121. Oke, yang punya buku silahkan kalian buka. Apa itu isim tafdil? Oke, kita bagi dua ya. Isim tafdil dibagi menjadi dua secara makna, secara bentuk kalimat. Yang pertama komparatif dan juga ada yang berbentuk superlatif. Apa itu komparatif dan apa itu superlatif? Oke. Yang bentuknya komparatif itu adalah kalimatnya nanti bentuknya dibandingkan yang satu dengan yang lain. Oke. Sedangkan yang superlatif itu menyatakan sesuatu yang paling dari yang lainnya. Oke. Kemudian untuk yang komparatif itu bermakna lebih, sedangkan superlatif bermakna paling. Kemudian untuk komparatif menggunakan kata min. Oke, karena perbandingannya untuk komparatif ini hanya satu, maka komparatif ini menggunakan kata min. Sedangkan yang superlatif, antara isim tafdil dan benda yang setelahnya itu menjadi idhofah. Oke, antara isim tafdil dan benda setelahnya itu menjadi idhofah. Karenanya benda setelahnya itu nanti harus diberi tanda kasroh atau kasroh tanwin. Oke, karena dia idhofah maka kata yang keduanya harus kasroh atau kasroh tanwin. Itu ya. Oke. Kemudian wazan isim tafdil. Apa sih wazan? Wazan itu rumus. Rumusnya menggunakan kata af'alu. Oke, af'alu. Baik dia muzakkar, baik dia untuk mu'annas, semuanya menggunakan wazan atau rumus af'alu. Itu ya, rumusnya adalah af'alu. Seperti itu. Perhatikan, biasanya isim tafdil hanya digunakan oleh kata sifat. Isim tafdil hanya untuk kata sifat. Oke, perhatikan ada muzakkar, ada mu'annas. Muzakkarnya mahirun, mu'annasnya adalah mahirotun. Maka isim tafdilnya adalah amharu. Baik muzakkar maupun mu'annas, isim tafdilnya sama. Mahirun, mahirotun, pintar. Amharu, lebih pintar atau paling pintar, tergantung kalimatnya nanti. Wasi'un, wasi'atun, luas. Isim tafdilnya ausa'u. Nasyitun, nasyitotun, rajin. Isim tafdilnya ansyatu, paling rajin atau lebih rajin. Tawilun, tawilatun, panjang. Isim tafdilnya atwalu, lebih panjang atau paling panjang. Ba'idun, ba'idatun, jauh. Isim tafdilnya ab'adu, paling jauh atau lebih jauh. Qoribun, qoribatun, dekat. Isim tafdilnya aqrabu, lebih dekat atau paling dekat. Kabirun, kabiratun, besar. Isim tafdilnya akbaru, lebih besar atau paling besar. Begitu ya. Oke. Sekarang contoh kalimat dalam komparatif. Tadi komparatif adalah perbandingan satu. Yang dibandingkan adalah satu orang dengan satu orang yang lain. Oke. Contoh, lihat. Contoh pertama. Ahmadu amharu min Ismaili. Ahmad lebih pintar dari Ismail. Oke. Kalau komparatif ini perbandingannya satu menggunakan min. Amharu min, lebih pintar dari, gitu ya. Aisyatu ajmalu min Zainabin. Aisyah lebih cantik dari Zainab. Oke. Gampang ya. Baiti ausa'u min baitika. Rumahku lebih luas dari rumahmu. Kan perbandingannya yang satu ya. Oke. Madrasati
anzofu min madrasatika. Sekolahku lebih bersih dari sekolahmu. Hakibati akbaru min hakibatihi. Tasku lebih besar dari tasnya. Nah, oke. Komparatif ini adalah perbandingan satu dengan yang lain. Oke. Sekarang yang contoh kalimat superlatif. Paling ya, ini artinya paling. Kalau paling berarti ada sebuah perkumpulan yang banyak. Ini sesuatu yang banyak tapi dia paling gitu. Ini orangnya banyak. Di kelas tuh kan contohnya nih. Di dalam sebuah kelas isinya 30 orang. Kalau paling berarti satu orang kan. Nah, yang menonjol itulah yang dikatakan paling. Oke? Itu termasuk di dalam isim tafdil. Contoh kalimat, perhatikan. Ahmadu ansyatu tolibin fil fasli. Ahmad murid paling rajin di kelas. Tadi kata ibu ya, tadi di awal ibu jelaskan, setelah isim tafdil, isim selanjutnya harus berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Ya nggak? Oke. Kenapa di kasroh atau kasroh tanwin? Karena dia idhofah. Kalau isim setelah isim tafdil tidak menggunakan alif lam, maka boleh menggunakan tanwin. Tapi kalau dia menggunakan alif lam, maka tidak boleh menggunakan tanwin. Itu ya. Oke, makanya di sini Ahmadu ansyatu tolibin. Kenapa tolibin? Karena tidak ada alif lam. Fil fasli. Ahmad murid paling rajin di kelas. Contoh kedua, Ummi ahsanul imro'ati fid dunya. Ibuku wanita paling baik di dunia. Coba lihat. Ummi ahsanu isim tafdil al imro'ati. Tidak al imro'atin. Kan seperti itu. Ummi ahsanul imro'ati, karena ada alif lam maka tidak boleh pakai tanwin. Dia idofah. Oke, ahsanul imro'ati dia idofah. Ummi ahsanul imro'ati fid dunya. Ibuku wanita paling baik di dunia. Oke, ingatlah kalau bentuk kalimatnya superlatif, maka isim setelah isim tafdil harus kasroh atau kasroh tanwin. Kalau bentuknya nakiroh yang tanpa alif lam, maka kasroh tanwin. Kalau bentuknya ma'rifat yang menggunakan alif lam, maka dia cukup kasroh saja. Contoh ketiga. Abi ajmalu rojulin. Pakai tanwin ya. Fi madinati. Ayahku laki-laki paling tampan di kotaku. Oke. Huwa amharul mudarrisi. Pakai alif lam nggak? Pakai. Berarti tidak boleh pakai tanwin. Huwa amharul mudarrisi fil madrasati. Dia guru paling pintar di sekolah. Seperti itu isim tafdil. Mudah ya? Mudah sekali. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.